Setiap manusia di muka bumi ini merupakan manusia super. Itu benar karena faktanya ada banyak kemampuan luar biasa yang sebenarnya tidak kita sadari keberadaannya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah kemampuan-kemampuan super yang kita miliki. 1. Otakmu mampu menyimpan data sampai 1 petabyte. 1 petabyte itu setara dengan 1000 terabyte, padahal 1 terabyte adalah 1000 gigabyte. Jika data ini dicetak dalam sebuah kertas, kertas yang dihasilkan akan berukuran lebar 2 meter, dan panjang 70 miliar kilometer. 2. Tulangmu lebih keras daripada semen. Tidak salah jika dalam adegan film action seringkali ada tembok yang hancur akibat pertarungan. Kerasnya tulang tersebut didapat dari kandungan kalsium, serta kolagen. Fakta menarik lagi, tulang juga banyak terbuat dari air. Itu yang menyebabkannya elastis. 3. Kamu mempunyai lebih dari 5 indera yang kamu kenali biasanya adalah panca indera, rasa, penglihatan, penciuman, pendengaran dan sentuhan. Namun peneliti menemukan setidaknya ada sekitar 20 indera yang kita miliki. Mulai dari indera waktu, indera untuk merasakan suhu, indera keseimbangan dan lain sebagainya. 4. Kamu mampu menyembuhkan seseorang. Kemampuan ini sebenarnya kamu miliki ketika masih janin. Jurnal dari Fight Aging menyebutkan para ibu hamil yang memiliki permasalahan jantung, 50% diantaranya akan membaik ketika masa kehamilan tanpa perlu adanya perawatan. 5. Kamu bisa mendengarkan molekul. Coba suruh temanmu menuangkan air bersuhu berbeda. Yang satu panas, yang satu dingin. Saat menuangkan, dengarkan dalam kondisi mata tertutup. Kemungkinan terbesar kamu bisa tahu perbedaannya. 6. Kamu bisa membedakan berjuta warna. Spektrum warna paling umum yang kamu kenal adalah merah, hijau dan biru. Namun kenyataannya jumlah warna lebih dari itu. Orang normal sendiri saja bisa membedakan lebih dari 100 juta warna. Jumlahnya yang begitu banyak membuat tak semua warna punya nama. 7. Kamu bisa memiliki echolocation. Echolocation adalah kemampuan alami yang dimiliki kelelawar, lumba-lumba dan beberapa hewan lainnya yang mana bisa mengenali objek lewat gema dan suara. Kemampuan ini ternyata bisa ditemui pula di manusia dan umumnya merupakan penyandang buta. 8. Kamu punya kemampuan adaptasi yang super cepat. Ada alasan mengapa manusia tidak punah hingga detik ini. Itu karena manusia mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini tidak dimiliki oleh makhluk lain. 9. Paru-parumu bisa berukuran 1 lapangan tenis. Sebenarnya bukan paru-parumu, melainkan pembuluh darah yang ada di sekitar otot paru-paru yang memiliki ukuran sebesar luas lapangan tenis. Ukuran ini bisa didapat jika kamu mau menghitung keseluruhan pembuluh darah yang merebak di area paru-paru. 10. Lambungmu hampir bisa mencerna semua hal. Ada cairan pencerna dalam lambungmu dan menariknya cairan pencerna ini bisa melumat apapun yang masuk di dalamnya, bahkan benda yang cukup keras sekalipun. Tetapi waktu pencernaannya akan berbeda-beda, tergantung kepadatannya. Sekarang kita akan membahas kekuatan yang harus kamu miliki untuk menghadapi kondisi ekstrim. Dibandingkan makhluk hidup lainnya, termasuk hewan, manusia pada umumnya tergolong lemah secara fisik. Kita tinggal di dalam kotak yang terkontrol secara iklim dan membeli makanan di tempat perbelanjaan. Kebanyakan dari kita akan kesulitan bertahan di alam liar, walaupun hanya dalam waktu seminggu. Namun masa lalu berbicara hal sebaliknya. Jauh sebelum teknologi menjadi bagian kehidupan kita, nenek moyang kita menjelajahi dunia, menelusuri gurun pasir seperti Sahara dan area beku seperti Siberia, melewati pegunungan seperti Alpen atau Himalaya, serta menyeberangi lautan untuk menghuni pulau baru. Kemampuan tersebut secara genetis menghilang. Di dalam tubuh kita sebenarnya ada kemampuan luar biasa untuk bertahan dalam cuaca ekstrim dan menahan tekanan fisik ekstrim. Kekuatan super ini disebut sebagai kekuatan manusia, dan itu bisa dikembangkan serta dilatih. Inilah 7 kekuatan super yang sebenarnya dimiliki manusia dan bisa dilatih. 1. Mengontrol yang di luar kesadaran.
manusia menggunakan pernapasan dan paparan udara dingin untuk melatih mengontrol temperatur dan sistem imun tubuh. Carney memulai investigasinya terkait kekuatan manusia ini dengan mempelajari ahli kebugaran Belanda, Wim Hof. Hof menyatakan bahwa melatih tubuh dengan kombinasi latihan pernapasan dan paparan temperatur dingin memberikannya kemampuan untuk secara alami menghangatkan dirinya sendiri, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ketinggian dan mengaktifkan sistem imun di atas batas normal. Awalnya Carney gak percaya, tapi ia melihat sendiri efek menakjubkan metode Hof ketika gurunya itu mampu mendaki Gunung Kilimanjaro hanya sekitar 28 jam, tanpa mengenakan pakaian, di mana pendaki lain menyelesaikannya dalam seminggu dengan perlengkapan penghangat dan anti-salju lengkap. Para peneliti menemukan bahwa mereka yang belajar melakukan metode Hof bisa mendapatkan kemampuan mengontrol sistem imun yang terbatas, sesuatu yang sebelumnya dikira mustahil. 2. Kita bisa beradaptasi untuk bertahan di puncak dunia. Kalau kamu pernah berada dalam penerbangan dengan ketinggian lokasi yang luar biasa, kemudian langsung menjalani aktivitas di ketinggian rendah, kamu akan menyadari bahwa perubahan ketinggian drastis bisa berefek brutal. Kemudian, setelah beberapa hari, segalanya akan jadi lebih mudah. Tubuhmu akan mulai beradaptasi dan sel darah merah mulai bereaksi berbeda serta bertahan pada oksigen sepanjang malam. Ini menyebabkan perubahan yang berlangsung selama berbulan-bulan, membuatmu akan bisa hidup di puncak tertinggi dunia. Orang yang hidup di ketinggian luar biasa selama ribuan tahun dalam generasi telah mengembangkan kemampuan adaptasi yang lebih luar biasa yang membuat mereka mungkin bertahan dalam kondisi berkurangnya oksigen secara drastis di udara. 3. Kita masih berlatih dan terus mencoba cari tahu sampai seberapa dalam manusia bisa menyelam serta seberapa lama manusia bisa menahan nafasnya. Selalu ada orang yang mencintai kedalaman lautan dan menyelam semakin dalam. Orang Yunani kuno menyelam untuk mengumpulkan spons laut, para wanita Jepang dan Korea untuk mengumpulkan kerang serta mutiara. Kita sering berpikir bahwa lautan adalah tempat yang ganas. Ketika Raimondo Bucher menyelam dengan kedalaman 30 meter di tahun 1949, para ilmuwan berpikir bahwa tekanan air laut akan membunuhnya, tapi ternyata ia berhasil keluar dari air dan memulai tradisi menyelam bebas modern, yang itu pun masih ada batasannya. Para peneliti menemukan bahwa aktivitas menyelam di air bisa menyebabkan denyut jantung drop dan konsumsi oksigen menjadi rendah. Dalam beberapa tahun belakang, para penyelam secara kontinu menekan batasan manusia menyelam sedalam 700 kaki dan setidaknya salah satunya menahan napas selama lebih dari 22 menit di dalam air. Sampai saat ini, batasan itu berusaha terus didobrak dan belum ada batas yang diketahui pasti berdampak fatal. 4. Seorang tungku. Manusia Hof bukan satu-satunya manusia yang menunjukkan bisa tahan terhadap temperatur beku. Perenang jarak jauh Lewis Puck berhasil berenang berkilometer-kilometer di Arktik dan Antartika. Para peneliti yang meneliti dirinya mengatakan bahwa temperatur tubuhnya meningkat 1,2 derajat Celcius secara alami sebelum masuk ke dalam air. Mereka mencatat ini sebagai cara belajar tubuhnya dalam mempersiapkan diri terhadap temperatur beku yang akan dihadapi. 5. Para pelari jarak jauh terhebat di planet ini ada sebuah kompetisi di mana kita akan dibandingkan secara objektif dengan semua makhluk hidup lain di planet ini, yaitu lari jarak jauh. Manusia ternyata sanggup bertahan dengan kecepatan lari yang sama secara rata-rata 20 mil, bahkan lebih, jauh lebih panjang dari spesies lainnya. Kita mampu lari dan berusaha tetap menahan emosi, yang membantu manusia bahkan kadang kala menang melawan kuda. Kompetitor lari jauh tersengit kita, pelari jarak jauh manusia terbaik memiliki adaptasi spesial. Misalnya, pelari ultra, Dean Karnazes, mampu berlari 50 maraton dalam 50 hari tanpa ambruk, yang sangat gak biasa bahkan di antara para pelari di dunia. 6. Mesin sonar manusia kita tahu bahwa lumba-lumba dan kelelawar bisa menjelajahi dunia dengan mengirimkan kilatan suara yang dipantulkan kembali ke mereka. Tapi mereka bukan satu-satunya yang punya kemampuan itu.
Seperti halnya kemampuan ekolokasi manusia yang dilakukan oleh Daniel Kish, seorang tunanetra yang membuat suara klik yang ia gunakan sebagai sonar ketika mengendarai sepeda dan mendaki alam liar. Para peneliti menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang langka lagi untuk Kish atau beberapa orang yang sempat diberitakan dengan kemampuan serupa. Semua orang bisa belajar untuk melihat di kegelapan dengan latihan selama beberapa minggu. 7. Kompas manusia. Beberapa dari kita gak bisa bernavigasi dari rumah kita menuju tempat teman kita tanpa bantuan perlengkapan digital. Seiring kita semakin kurang menggunakan otak dan menjadikan ponsel sebagai penggantinya, banyak dari kita menjadi kehilangan insting terhadap arah. Namun aslinya manusia gak seperti itu. Sebagaimana yang ditulis oleh Carney di bukunya, sejarah menguak tokoh-tokoh yang mampu menunjukkan arah kardinal, gak peduli di medan seperti apapun. Misalnya seperti kepala suku Tahiti Tupaya yang berlayar bersama Kapten Cook mengitari Selandia Baru, mampu menavigasi. Ada beberapa penelitian yang mengindikasikan semakin banyak kita membangun kemampuan diri kita, akan semakin banyak bagian otak yang membuka ruang untuk berkembang. Memang ada kemampuan luar biasa alami yang tertanam di diri kita hanya berhenti melakukannya dalam waktu yang lama. Namun hati-hati, memang banyak dari kemampuan ini bisa dikembangkan, namun kamu perlu mempertimbangkan bahayanya juga. Tanpa pengawasan yang terjamin, banyak orang telah meninggal mencoba berenang di air es sambil berusaha meniru Wim Hof. Banyak penyelam juga yang mengalami hal serupa, jadi persiapkan benar-benar segala sesuatunya, jangan terlalu dipaksakan. Itulah kelebihan dari kekuatan manusia yang jarang orang ketahui dan ternyata bisa kita latih. Semoga video ini bermanfaat buat sobatku. Terima kasih.